Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita sudah mengetahui, kita akan belajar tentang bagaimana cara kerja otak, ya. Otak yang bagaimana, ciri-ciri orang otak yang smart itu bagaimana. Terus sebenarnya ada otak kiri, otak kanan itu sebenarnya posisinya itu ada di mana sih? Terus apa yang mereka lakukan, apa yang secara fungsinya itu apa saja? Izin saya share. Bentar. Ya. Oh, oke. Ya. Yaitu kita harus tahu ya cara kerja otak, otak kanan dan otak kiri dalam respon kehidupan. Karena kehidupan itu jadi ada 10% itu kehidupan dan 90%-nya adalah bagaimana cara meresponnya. Ini ya, 10% adalah kehidupan dan 90%-nya adalah cara responnya. Begitu juga sama dengan begini. 10% adalah pola makan dan 90% adalah pola pikirnya. Jadi penyakit itu juga hampir lebih banyak di 90% adalah bagaimana pola pikir itu sendiri. Baru pola makan. Ya. Nah, ini perhatikan. Kita sebenarnya banyak, saya ambil 4 poin ini yang sangat penting. Jadi kalau kita ketahui fungsi otak itu sendiri, ada namanya otak kiri dan juga ada otak kanan. Sebenarnya sama, cuman ada pembeda-pembeda yang sebenarnya harus kita ketahui. Kenapa kok ini ada analisa begini? Sebenarnya ada kalau teman-teman yang sudah pernah belajar Stevens, ya pernah belajar apa namanya untuk karakter kepribadian dan juga pernah belajar ini adalah sebagai basicnya dulu. Apa ciri-cirinya? Bahwa kalau otak kiri itu adalah analisa berpikir. Nah, beda ya. Kalau otak kanan adalah berpikir. Jadi sebenarnya apapun bentuknya ya tahap kehidupan itu akan masuk ke pintu gerbang. Pintu gerbangnya adalah otak kiri ya. Dan otak kiri itu nanti masuk kemana? Ke otak kanan. Jadi berpikir. Jadi Oh, menganalisa. malah putus. Ya, maaf. Putus-putus. Oh, iya, Oh. Sudah ya? Sudah jelas ya? Bagus kok, Oh, bagus ya. bagus kok Baik. ini. Baik ya. Jelas, Jadi jelas. pertama, Baru masuk, nih, maaf. otak kiri itu adalah apa? Analisa berpikir, bukan berpikirnya. Tapi kalau otak kanan adalah berpikir, ya. Terus otak kiri itu adalah lebih cenderungnya adalah ke logika, ya, ke logika. Terus apa lagi? Otak kiri itu adalah ke bahasa, ya. Otak kiri lebih ke ilmu dan matematik. Jadi sistematik sistemnya ini ada di otak kiri, tapi nanti penyimpanan datanya ada di otak kanan. Ya, tapi cenderung manusia ini hanya lebih banyak memakai otak kirinya, padahal otak kanan itu jauh lebih berfungsi. Kenapa? Ini secara sistematik apa? Bahwa otak kanan itu adalah berpikir, yang kedua adalah intuisi. Nah, intuisi itu kayak gimana? Ya, insting-insting itu ada di otak kanan. Cara berpikirnya kadang di luar nalar, ya kan? Kalau otak kanan itu juga kreativitasnya. Jadi orang yang inovasi, orang yang selalu dia berpikir punya konsep-konsep, punya narasi-narasi, itu ada di cenderung di otak kanannya. Terus otak kanan itu juga, yaitu apa? Itu lebih arahnya ke seni atau ke artistiknya. Seni dan musik, itu otak kanan. Nah, kalau kita ketahui di sini, ya kalau di gambar merah di sini ya, bahwa ada namanya rasionalitas. Jadi kalau yang masih masuk akal,
Yang rasionalitas itu masuk di otak kiri. Banyak berpikir, itu di otak kirinya. Banyak berpikir menganalisanya. Terus apa? Kalau otak kanan itu dia mengambil resiko. Makanya orang pemimpin itu ya ada yang tipikalnya lebih arahnya di otak kanannya. Kenapa? Dia siap mengambil resiko dan cepat mengambil keputusan. Jadi kalau dari kita lebih banyak mikirnya ya antara ya dan tidak cepat mengambil keputusan, maka yang terjadi apa? Akan bukan rusak ya, tapi fungsi otak yang sebenarnya itu kurang maksimal. Yang kedua, otak kanan itu terburu nafsu. Pokoknya bahasanya begini ya. Kalau otak kiri adalah nanti gimana, ya. Kalau otak kanan gimana nanti. Nah, yang begini nih, ya. Terus apa lagi? Otak kanan itu di sini ada berfantasi, ya. Dan otak kanan ini adalah sombong dan pembual. Dan sombong dan pembual dalam ini adalah karakter ketika di luar yang di otak kirinya. Ya, sekarang kita lihat. Poin satu di sini adalah bahwa fungsi otak adalah sentral dan semua aktivitas pengendalian tubuh. Ini poinnya. Ini saya ambil dari buku Mengenal Manusia, ya. Dari uh, dari Mengenal Manusia itu saya ambil fungsi otak itu sendiri, ya, di halaman 247 tentang Mengenal Manusia yang disampaikan oleh Bu apa namanya Pak Atu Bagus Wahyudi. Apa itu? Yaitu cenderungnya sentral dan semua aktivitas maksudnya apa? Semua itu terkendali, ya kan? Jadi kalau kita ketahui ada kalau di komputer itu ada namanya monitor, ada namanya keyboard, ada namanya CPU, ya. Kalau komputernya rusak, itu biasanya yang dicek itu bukan monitornya, bukan keyboardnya, tapi lebih dalam lagi adalah CPU-nya. Nah, CPU itu ada namanya hard disk. Hard disk itulah ada namanya otak di situ. Jadi fungsinya pengendalinya ada di hard disk itu sendiri. Makanya kenapa kalau kita beli handphone, beli laptop atau komputer itu harganya beda, ya kan? Ada yang 65 GB, ada yang 125 GB, ada yang 256 GB, itu harganya beda, ya. Nah, hard disk itu juga sama, di situ adalah dia menyimpan semua memori-memori ada di situ semua, ya. Tapi Masya Allah kerennya, ya, Allah tuh memberikan otak itu apa? Triliunan giga. Nanti akan saya jelaskan orang yang berpikir itu sebenarnya untuk apa saja. Otak itu berfungsi itu apa saja. Ya, ini yang kedua yaitu tempat tersimpan data laduni. Nah, ini harus tahu nih. Data laduni tadi tahu kan? Apa aja? Al-Qur'an. Yang kedua adalah apa? Al-Qur'an. Terus yang kedua? Data selamat, Data selamat dan nafsu. nafsu. Jadi fungsi otak itu masuk tersimpan data laduni. Makanya kemarin saya sampaikan, kenapa OGDJ itu otaknya itu tidak berfungsi karena apa? Data ladunnya itu tidak berfungsi. Data Al-Qur'annya tidak berfungsi, data selamatnya tidak berfungsi, tapi selamat yang sesuai dengan akal sehatnya ya, bukan selamat yang bukan akal sehatnya. Tapi secara OGDJ itu secara data selamatnya itu keren, tapi data selamat yang di luar nalar. Ya, makan nasi basi, enjoy. Tidur di jalanan berhari-hari nggak pakai baju, enjoy. Nggak mandi berbulan-bulan, nggak pernah sakit, nggak pernah ada rasa apa. Itu adalah apa? Karena OGDJ itu data laduninya itu lagi tidak berfungsi. Makanya kalau orang yang waras, maka data ladunya itu berfungsi. Nah, yang ketiga, apa fungsi otak itu? Adalah saving, menyimpan MSO. Masih ingat MSO? Yaitu mekanisme sukses otomatis Otomatis. dan mengontrol.
Nah, savingnya itu di otak gitu. Contohnya, ya kan saving MS itu kayak gimana? Ya, misalnya Bunda Masani itu setiap hari, pokoknya sehari itu nggak pernah lepas untuk baca Al-Quran. Bahkan nggak pernah lepas untuk bisa menyimak, memahami, bahkan juga mengajarkan juga. Itu berarti lagi MSO-nya itu bekerja. Sampai kapan MSO itu bekerja? Sampai mati. Dan MSO itu bisa berhenti ketika kita tidur. Itu MSO-nya itu berhenti. Istirahat ya, Coach. Istirahat. Makanya kan ada dalam ini bahwasanya orang tidur tuh sama aja kayak mati. Cuman yang mati itu bukan secara ini, tapi adalah alat-alatnya MSO-nya, kontrolnya tuh mati. Ya itu orang yang tidur. Ya, makanya kenapa orang tidur tuh gak disemutin segala macamnya. Karena apa? Itu masih berfungsi itu. Terus apa lagi? Yang keempat yaitu berpikir. Nah, ini nih yang sering saya sampaikan. Ya kan, dia pikir, dia mikir. Nah, ini yang saya harus sampaikan. Bahwasanya dari fungsi otak ini, yang secara empat ini, itu harus kita pahami dulu. Makanya contohnya, kok kenapa saya orangnya lupaan ya? Sebenarnya bukan lupaan. Karena apa? Ada MSO itu yang kurang berfungsi. Contohnya, ngapal baru cuman 2 kali sebut ya kan. Terus mau hafal, ya belum tentu juga. Tapi ada orang coach yang maaf ya, itu 1 hari itu bisa hafal 1 juz loh. Berarti MSO-nya tuh keren banget. Itu keren itu. Dia baru cuman melihat saja, kasat mata melihat saja di data ini, itu langsung kerekam. Walaupun dia belum mendengar, itu langsung kerekam. Makanya rekaman orang-orang yang menghafal Al-Quran itu Masya Allah MSO-nya itu fresh. Kenapa? Dia mengulang, 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 menghafal, dia memahami banget itu. Ya. Terus satu lagi adalah berpikir. Nah, ini secara keseluruhan fungsi otak yang sebenarnya kita ini setiap hari itu kita bawa terus. Nah, sekarang gini, Coach, kalau berpikir tuh kayak gimana sih? Apa ciri-cirinya? Nah, nih, berpikir itu apa saja? Ya, berpikir itu adalah mengamati, ya, mengamati. Kalau sekarang orang gila mengamati nggak? Tidak. Dia melihat, tapi penglihatannya itu berfungsi hanya sekedar melihat saja, tapi tidak bisa mengamati. Ya kan? Coba kalau misalnya orang gila itu mengamati, dia kalau ada nasi goreng yang sudah basi, ya kan? Dia pikir, ah ini bukan makanan saya ini, berarti nggak gila. Nah, ini makanya gini, contohnya orang yang belajar beda, orang yang mengamati dan yang pura-pura mengamati itu beda. Berarti dia lagi belum berpikir dia. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu filterisasi. Filternya ini berfungsi. Apa tuh filter berfungsi? Dia itu kalau ada sesuatu yang negatif itu nggak langsung ditelan mentah-mentah, nggak langsung masuk. Disaring dulu. Dia disaring dulu. Kalau dalam bahasanya adalah dia bijak, ya kan? Tapi kalau orang yang dia nggak punya filternya itu bermasalah, itu pakai logika terus. Dia selalu menganggap bahwa apa yang dia dalam masukkan dalam pikirannya itu adalah yang dia mau. Nggak bisa. Nah, ini adalah filterisasi. Jadi filternya. Kalau dalam bahasa ini, kenapa dia? Ah, dia mah sudah dol. Dia tuh sudah mulai kurang 1 on. Berarti filternya nih kurang. Contoh lagi, kalau ada orang yang kadang dikit-dikit sakit hati, dikit baperan, ada omongan ini baperan segala macamnya, filternya ini bermasalah. Cara berpikirnya yang bermasalah. Nah, ini ini maaf ya ini salah ketik ya, adalah evaluasi, mengevaluasi. Kalau di Al-Quran nanti saya nggak menyebutkan di ayat-ayatnya, nanti kapan-kapan ketika saya ada waktu luang akan saya kasih korelasi ayatnya. Berikutnya yaitu menjawab. Jangan salah ya, menjawab ini ya
Baik, saya close dulu ya. Mungkin sudah di ini ya. Perhatikan ya. Jangan salah. Orang menjawab itu nggak gampang. Ya, orang bertanya, terus langsung masuk ke sini, terus untuk bisa menjelaskan itu tidak mudah. Iya, pikir dulu. Tidak mudah itu. Akan apa? Akan banyak dipikir dulu. Coba misalnya kan, Bunda, ya kita cek. Misalnya Bunda Darni, ya kan, lagi menjelaskan sesuatu, ya kan. Bunda Darni sekarang bisnisnya apa, Bunda? Apa bisnisnya? Udah sifat berumah Apa tangga, bisnis? Apa? bisnis suami ini bidang foto. Oh, bidang foto. Kalau Bunda Darni, apa aktivitasnya? Ya, membantu aja di rumah gitu. Bantu di rumah. Nah, sekarang gini, anggaplah Bunda Darni itu lagi mengajar, ya kan? Pas ketika mengajar, itu ada data-data yang kurang lengkap. Istilahnya tuh belum maksimal untuk menjawabnya. Ketika ada murid yang bertanya, ya kan? Itu pastinya itu nggak bisa langsung cepat merespon kalau ada data yang kurang lengkap. Dia akan mikir kemana-kemana, akibatnya jawabnya kemana-mana. Kenapa? Datanya tuh nggak ada. Iya, pikirin Makanya dulu. ketika kita mengajar, terus ditanya orang, kadang apa bahasanya? Baik, ini kalau orang jujur begini ya. Baik, nanti ini jadi PR buat saya dan saya akan jawab. Sebenarnya itu kurang tepat kalau ke bahasa begitu. Loh, kok gimana sih? Ya kan? Padahal pembahasannya itu kok kenapa nggak ada? Makanya kita harus punya cadangan data itu sendiri. Penting banget ini. Ini menjawab itu nggak gampang loh. Misalnya kan, ya kan, lagi lagi njelasin terus ada yang tanya. Ini kalau orang nggak bisa ngejawabnya, nggak bisa mengolah katanya, bahkan aduh bingung. Itu bisa spot jantung gitu. Aduh, cak mano nih aku nggak bisa jawabnya nih, ya kan? Aduh, itu apa? Ketika dia mengajar, dia sudah punya ketakutan tinggi, khawatirnya tinggi. Aku kalau ngajar ini, kalau jawab ini cak mano ini. Aku kan ini baru baca Al-Quran, baru bisa paham satu ayat ini, so menjelaskan. Nanti kalau tanya ini kayak gimana nih? Yang kayak begitu, kekhawatiran begitu, itu akan lama-lama akan terjadi. Jadi nggak sembarangan orang tuh menjawab. Ya. Terus apa lagi? Saya akan eh, jelaskan lagi ya, detailnya lagi. Yaitu adalah merekam. Waduh, ya, merekam. Ya, merekam ini Masya Allah ya. Tadi dijelaskan juga pas sama Ustadz Hendra itu pas tadi pas di basic tadi di Palembang ya. Jadi rekaman itu kalau misalnya kita punya CCTV paling itu ada batas kuotanya, ya kan. CCTV itu sehebat apapun CCTV pasti ada namanya limited kuota. Ada teman saya, dia mengupgrade mobilnya itu dibuat CCTV. Jadi di kaca spion yang di dalamnya itu yang bisa ngelihat ke belakang itu dibuat screen, dibuat layar, dibuat apa namanya kamera. Dan kamera kalau setiap jalan naik mobil itu maka dia terekam, kerekam terus. Jadi kalau ada kejadian di belakang itu tahu semuanya. Tapi ternyata apa? Itu cuman hanya kuatnya hanya seminggu. Jadi setelah seminggu itu otomatis akan hilang rekamannya, ya kan? Ada yang CCTV yang bagus segala macamnya, itu kuatnya paling lama sebulan, 2 bulan, habis itu hilang rekamannya. Kenapa? Itu sudah tidak muat lagi, ya. Tapi Masya Allah ya kan, rekaman manusia, otak manusia kalau dia berfungsi itu unlimited. Ini kerennya. Coach, sekarang gini. Oh, dimaksud unlimited bagaimana? Nih, perhatikan ya. Unlimitednya itu masuk dia bisa menyimpan puluhan tahun. Misalnya nih, orang itu umurnya 90 tahun. Ketika saya pancing untuk bisa mengeluarkan memori, maka dia bisa. Contoh nih ya kan. Sekarang ya. Ini saya akan coba ya. Jadi sebenarnya orang tuh ingatannya kuat banget. Bahkan nyimpan momennya kerat. Kalau dipanggil. Contohnya, Bunda Masani sekarang umurnya berapa? Di unmute dulu. Nih ya, perhatikan ya. Ini cara ngetesnya ya. Bunda Masani umur berapa? 53.
53. Baik ya. 53. Bunda Masani waktu SD ya, kelas 1, guru siapa yang masih teringat? Satu aja namanya. Eh, Pak ini. Lupa. Pak Satu saja. Astagfirullahaladzim. Pak Ayo. Murbawi. Siapa? Murbawi. Mur, Murbawi. panggilannya? Pak Bawi. Nah, perhatikan. Masya Allah. Itu sudah berapa tahun itu? Berarti Iya. sudah Bunda Masani itu SD-nya berapa? Umur berapa? Kurang lebih. Waktu itu maksudnya umur 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahun, sekarang umur 53. Berarti 45 tahun kurang lebih. Kok bisa dipanggil datanya? Keren nggak? Iya. Coba kalau kita CCTV. Bisa nggak 40 tahun? Wah, lah sudah habis itu nggak. Oh, iya. Itu kerennya. Data Iya, kita itu kerekam puluhan tahun. Bahkan sampai makanya itu rekaman itu tidak akan bisa terhapus. Itu baru iya. saya manggil secara sedikit ya. Sekarang saya tanya. Kenapa Pak Murwi itu Pak Bawi. teringat? Kenapa? Dia suka sering ngasih ini soal Oh, hafalan. soal Dan saya hafalan. Coba bayangin. Ingatannya tambah lagi kan? Tambah lagi soal hafalan. Coba bayangin. Itu berarti waktu Bunda Masani kelas 1 itu kenal betul, ya kan? Pas sama namanya, pas apa namanya? Pak Murbawi. Pak Murbawi, ya. Iya. Dan itu ingat kok kenapa hafal, karena dia suka ngasih hafalan, ya kan? Dan Bayangin, itu iya, sudah iya. berapa tahun? Berarti kita lagi membuka data, ya kan? Bunda Masani waktu kelas 1 SD itu masih ingat namanya Pak Murbawi dan kenapa sering ngasih hafalan. Itu kerennya rekaman, ya. Makanya kalau bilangnya saya tuh suka lupa, itu bohong, ya. Mm-mm. Itu bohong itu. Dia bilang saya tuh suka lupa, itu tuh karena apa? Sebenarnya itu bukan lupa karena apa? Itu malas untuk mengingat. Memanggil. Tadi kan Nggak Bunda Masani dipanggil. kan pas mau mengingatkan ambil astagfirullahaladzim. Langsung tuh ketemu. Itu kerennya. Mm. Makanya begini, kenapa kalau ada orang yang punya masalah, ya kan? Terus yang kalau ke psikiater atau mungkin ke psikolog, ya kan udah bermasalah, maka biasanya orang psikolog itu apa? Yang akan ditanya duluan adalah maka apa? Kebiasaan-kebiasaannya. Yang paling Mm. penting apa? Apa yang menyebabkan kamu tuh sampai sekarang masih sakit hati? Itu nanti baru tuh dijelasin tuh. Makanya psikolog itu dia akan lebih banyak mendengar dan bertanya. Cuma dua. Mm. Dengar, dengar, tanya. Mm. Dengar, dengar, tanya. Dengar, dengar, tanya. Itu akan jadi data untuk solving problemnya. Mm. Ya, di solving problemnya tuh ada. Kemarin, ya nggak kemarin ya, sudah 2 minggu yang lalu, dia punya masalah. Akhirnya apa? Pak, saya kayaknya suami saya harus saya bawa ke ini. Wah, sudah nanti dulu aja. Pasti ada permasalahan. Ternyata ya sudah, dia baru mengungkapkan, ya kan, mengungkapkan permasalahannya dan dia sadar sebenarnya tuh yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan yang diulang-ulang. Tapi Allah uji dengan salah satu kejadian yang menyebabkan dia tuh ingat. Nah, ingatan itu dengan ditanya. Mm. Itu penting banget. Ya, jadi siapapun, ya kan. Bunda Bia, masih ingat guru SD kelas 1? Masih ingat ini Coach Mukhtar namanya. Oh, Pak Mukhtar. Coba Bunda Bia umur sudah 70 ke atas. Masih bisa menyebutkan Pak Mukhtar. Belum, baru 64. Oh, 64. Masya Allah. Ya kan? Kenapa? Gurunya masih ada nggak? Udah meninggal Udah tuh. nggak ada. Tapi kok kenapa masih diingat? Dan masih bisa ingat. Kenapa Bunda Bia? Kok kenapa ingat dengan Pak Mukhtar? Karena gini, Pak Mukhtar itu orangnya apa ya agak pendek. Sudah itu dia suka pakai penggaris besar.
itu kalau dia marah mukul meja pakai penggaris yang panjang itu pop Iya. gitu. Bayang. Oh, jadi kitanya itu ingat sampai udah tua ini ingat. Jadi kalau enggak hafal kali-kalian, kita suruh berdiri dekat papan tulis, kakinya diangkat sebelah. Jadi, jadi ingat sampai tua ini kok. Ya, bayangkan itu ceritanya, datanya kerekam. Sekarang saya tanya Bunda Bia, ya kan? Masih kebayang mukanya Pak Mukhtar? Masih, Keren banget nggak? Coba bayangin. Lah sudah masih berapa kebayang. tahun masih kebayang. Berarti memori kita tuh keren. Waduh. Soalnya menakutkan, Coach. Nah, saya ada dulu guru ya namanya waktu saya dulu di Madrasah Ibtidaiyah. Kepala sekolahnya namanya Pak Kastari. Ya kan? Dulu itu benar kalau ngajar itu bawa penggaris besar kayu itu ya kan yang bisa buat garis dan juga bisa buat yang 1 meter itu Iya, ya. dibawa. Pakainya papan tulis hitam ya kan Iya. dapur itu sendiri. Waduh. Dan kerennya lagi apa? Ngajar itu sambil merokok deh ya. Apa? Dia tuh kalau nggak ngerokok itu otaknya itu katanya bahasanya apa? Dia nggak jalan. Gimana nggak ini muridnya, bayangin. Itu kalau salah itu langsung mukanya toyor. Dasar kamu tuh. Berdiri. Allah masih ingat banget. Jadi kalau sudah matematik itu saya berdebar-debar ini. Aku nih kena. Waktu SMP-nya namanya Pak Tarom, itu guru bahasa Inggris. Itu tangannya ini begini dia. Tangannya emang sudah begini. Kerjaannya apa? Kalau saya disuruh translate ya kan dari Indonesia ke Inggris ya kan, itu tangannya sudah di kepala di sini. Jadi mau nggak mau salah dikit cetak, salah dikit cetak. Ya Dipoles. alhamdulillahnya sebelah saya itu pinter bahasa Inggris. Jadi kalau pas misalnya bahasa Inggris hari Selasa, hari Seninnya saya tuh harus belajar sama teman saya itu untuk diterjemahkan. Itulah aman saya itu. Itu keren banget. Ya ampun. Makanya apa? Sebenarnya memori kita kalau kita panggil, kalau kita ingat-ingat itu dahsyat. Begitu juga dengan memori teman-teman atau yang lainnya. Itu Itu keren. Coach, itu biasanya kalau ketemu kawan lama, Coach. Jadi ada yang Nah, manggil, ya kan? betul, makanya itu sebenarnya nggak ada namanya aku lupa semuanya, enggak. Saya alhamdulillah masih ingat ya kan teman-teman SD namanya Roji, Sutomo, Jaruhi, Marjuki. Ini SD loh, coba bayangin. Saya mukanya masih Sutomo, Marjuki, ya kan, Roji, terus apa lagi itu. Aduh, masih ingat dan muka-mukanya saya masih ingat banget. Makanya kalau ketemu tuh, oh iya kamu ya, oi, ya ampun, coba bayangin. Coba kalau misalnya kita nggak berfungsi cara merekamnya, selesai, siapa ya kamu ya? Aduh, ya ampun, sombong amat sih kamu. Makanya nanti dijelaskan orang yang otaknya rusak, ya, ya dijelaskan di sini nanti saya jelaskan orang yang apa namanya, nih ya, apa rusaknya kinerja otak, salah satunya apa? Sombong. Nanti akan saya jelaskan. Baik, Lupa. saya lanjutkan dulu ya. Jadi cara mudah untuk memanggil memori kita biar kita ingatannya makin fresh, coba dipanggil dengan kata-kata dengan pertanyaan, maka kita akan ingat. Makanya bahasanya begini. Cara bersyukur yang baik bagaimana? Mengingat dan apa yang sudah kita miliki. Oh iya, dulu kita nggak punya apa-apa. Itu ingatan, masya Allah. Makanya di Al-Quran, afala yakilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tuh nggak berpikir? Hanya sedikit sekali yang mengingatnya, hanya cuma sedikit ya kan yang bersyukur, masya Allah. Kenapa? Berarti kalau makanya saya sampaikan orang pelit itu karena apa? Lupa ingatan. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya di Al-Quran itu Masya Allah dahsyat banget kalau kita mau ketahui secara dalam detailnya. Cuman di Al-Quran ini tidak menjelaskan detail bagaimana kinerjanya. Tapi lebih arahnya menyeluruh, lebih arah general. Kenapa kamu nggak berpikir? Kenapa mata kamu tidak hanya melihat saja tapi dia bisa melihat tanda kekuasaan Allah? Itu kan begitu. Bahasanya adalah sindiran, kayak keledai,
Bahkan kamu tuh lupa lalai, Masya Allah. Itu ingatannya keren banget. Kenapa Al-Quran itu dijelaskan adanya kisah-kisah Nabi? Kenapa Al-Quran itu dijelaskan? Kenapa? Itu ada namanya past tense, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Makanya kalau orang yang baca Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran itu refreshmentnya, ingatannya kuat. Nanti akan saya jelaskan salah satu otak yang smart itu harus ciri-cirinya itu apa. Ya, baik. Saya lanjutkan dulu. Terus apa lagi? Setelah itu adalah mengolah data. Nah, nih mengolah data ini. Mengolah data buat apa? Mengolah kata, mengolah data. Itu nggak gampang kalau orang yang nggak terbiasa untuk bisa berpikir mengolah data ini, udah sering lupa itu. Ya. Terus apa lagi? Memutuskan. Makanya kalau orang yang nggak bisa memutuskan, berarti orang itu tidak mau mengambil resiko. Kalau orang yang tidak mau mengambil resiko, berarti orangnya pelin-pelan. Nafsunya nafsu lawamah, galau. Hitam tidak, putih enggak, abu-abu. Ya kan, gelap enggak, terang enggak, remang-remang. Basah enggak, ya kering enggak, lembab. Ini kenapa? Orang yang tidak mengambil keputusan. Terus yang terakhir, orang berpikir itu adalah bertindak. Ah, ya. Ini nih data-datanya. Kita harus tahu. Contohnya, mengolah data itu bisa dengan kata-kata. Kalau kita tahu dulu, kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada namanya pantun yang akhiran A, akhiran I, terus awalannya ber, itu kan, itu sebenarnya dipakai sekarang. Makanya saya itu lebih suka, bukan lebih suka ya, kalau misalnya mengajar atau membuat copywriting itu ada akhiran-akhiran yang sama. Contohnya, itu saya senang ada beberapa motivator walaupun dia dari non-muslim, tapi ketika dia mengajarkan itu membuat orang itu mudah dipahami. Contohnya, ini saya sekarang masih ingat. Otak ini harus terisi biar dapat relasi, biar banyak koneksi, makin banyak rekomendasi, dan juga apa? Makin banyak kontribusi. Ini tuh teringat terus, reminder terus. Setiap hari harus komunikasi, setiap hari harus interaksi, setiap hari harus transaksi. Ini ingat terus, ya kan? Dan ini dipakai untuk membuat pola pembelajaran. 3S, senang, susah, stabil. 3M, maafin, ya kan, makruf, menghindar. Ini jadi mudah. Militan, minya mikirin kehidupan orang lain. Linya lihat kesempatan di setiap kesulitan. Ini adalah awalannya. Tanya tanpa berkata tapi dan nanti. Brutal jadi singkatan, berubah total. Sadis jadi singkatan, sadar bisnis. Kejam singkatannya, kekeh sama tujuan. Itu teman-teman, kalau kita mengajar dengan metode-metode yang mudah dipahami orang, itu akan mudah juga diterimanya. Itu adalah mengolah data. Ya, mengolah data itu penting banget. Ya, mengolah data. Pakai 7K, 5K, 2M segala macamnya itu adalah dengan mengolah data. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya bahasa idiom. Idiom itu adalah dua kata digabungkan jadi satu. Oh, kapan-kapan nanti belajar bahasa Inggris ya. Ya. Contohnya kalau misalnya kalau kalau kita bahasa Inggrisnya melihatkan sih. Tapi kalau idiomnya ada namanya look at, ada look on, ada look out, ya kan itu beda-beda semuanya artinya. Jadi memudahkan itu. Bahkan hampir orang-orang barat itu lebih banyak menggunakan bahasa idiom yang mudah dipahami dan mudah di ini kan lagi ya. Ini hal kecilnya ya. Ini berpikir. Coach, contohnya, Coach, Ya, contohnya mungkin kalau untuk orang ngajar ngaji itu misalnya ada berapa huruf kolkola? Misalnya ada 5. Bajim dal toko. Nah kita singkat baju di toko. Begitu ya? betul. Contohnya lagi ada berapa nabi yang terpilih? Nimim. Betul kan? Iya. Iya. Itu sebenarnya dilakukan biar ingat ini saya waktu kapan itu nimim itu udah lama banget itu. Nuh, Ibrahim, Iya. Muhammad, Isa, ya kan? Musa. Itu Masya Allah mudah banget. Makanya singkatan itu mempermudah kita untuk mengingat.
Itu termasuk mengolah data ya, Coach? Itu mengolah data. Justru orang yang mengolah data itu berarti cara berpikirnya itu dia bekerja berfungsi. Ya, itu poinnya. Makanya gini, ada orang yang pinter baca tapi nggak diucapkan. Cuman hanya di begini aja, diperhatikan doang. Itu udah masuk di sini. Ada orang yang ketika belajar itu harus diucapkan. Analogi kerja otak. Bahwa data-data yang masuk sesuai dengan nantinya seolah-olah berpikir untuk menghasilkan data baru menerjemahkan buat. Itu ada begitu juga. Ada orang cara belajar ditulis. Kalau nggak ditulis itu nggak masuk. Nah itu tergantung kita ini caranya kayak gimana. Itu bagian berpikir untuk mengolah data. Insya Allah ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Nanti kita bisa tes untuk bisa mengecek ingatan daya ingat kita ya. Berikutnya lagi. Nah, ini nih. Dalam kondisi apa otak itu bisa smart dan bagaimana rusaknya kerja otak itu apa saja? Nah, yang pertama, dalam kondisi apa otak itu bisa smart? Nih. Ya. Pertama, pemiliknya yang punya otak berarti kan manusia, ya kan? Hewan punya otak punya, tapi nggak berfungsi untuk berpikir ya. Kalau hewan itu bisa berpikir, selesai, ya kan? Maka gajah lah yang akan menjadi juaranya. Ya, satu apa? Ibadah dengan taat dan ikhlas. Masya Allah, ini ibadah dengan taat dan ikhlas itu dibahas tadi sama Ustadz Hendra, ya kan? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti kalau orang sudah membaca itu, memahami kata-katanya, memahami maknanya, maka itu sudah kategori sudah termasuk salah satu dengan ibadah dengan ketaatan dan keikhlasan. Kenapa? Dia bukan cuma hanya berbicara saja, tapi memaknainya. Ini orang yang smart. Berarti kalau orang yang ibadahnya rajin, ya kan? Berarti apa? Itu termasuk orang-orang yang smart. Yang kedua, sejak dini nih memiliki problem yang banyak tapi sabar. Ini kisahnya siapa? Banyak sekali. Hampir semua nabi itu diuji dengan masalah, betul nggak? Tapi bagaimana cara menanggapi semua masalah yang dihadapi nabi? Cuma satu kuncinya, sabar. Di Al-Quran, sabar dan sholat itulah, ya kan, sebagai bentengnya. Masya Allah. Berarti orang yang kondisi otaknya smart, maka apa? Dari kecil, ya, dari kecil apa? Dia itu lebih banyak permasalahan-permasalahan, tapi dia masih bisa sabar. Hidupnya prihatin terus, Coach ya. Ya, prihatin. Jadi bahasanya kalau ada susah-susah dahulu, senang kemudian. Tapi jangan sampai susah-susah dahulu, mati kemudian. Ini prihatin banget. Ya, beda. Makanya cek saja, ini saya akan jelaskan ya. Bunda-bunda yang sudah hadir di sini, cek kenapa bunda sekarang itu ya, kan orang sukses kan relatif. Ada orang sukses itu, saya sukses. Kenapa? Alhamdulillah saya tidur bisa pakai AC. Kok kenapa bisa begitu? Karena saya 25 tahun itu nggak bisa beli AC. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa beli AC, tidur saya nyenyak dan saya lebih menikmati. Itu juga sukses, relatif. Tapi cek dulu kesuksesannya itu ada lahir tempaan, cobaan, hinaan, himpitan, segala macamnya. Tapi dia sabar. Makanya orang-orang yang kayak begitu ketika dalam kehidupannya lebih banyak susah masa kecilnya itu keren. Contoh lagi, kenapa Nabi Yusuf itu berbeda dengan apa namanya adiknya atau kakak yang lainnya? Kenapa? Dari kecil sudah dikasih banyak masalah. Makanya kalau misalnya sampai sekarang dikasih masalah, apa bahasanya? Terima kasih masalah. Ya Allah, enak banget hari-hari masalahnya makin banyak. Itu kita harus nikmati. Berarti apa? Itu ciri-ciri otaknya smart. Kan pernah saya sampaikan. Contohnya, ya kan, Bunda Rahmawati, ya kan? Bunda Rahmawati, oke, kamu nanti kerja di tempat saya ya, gajinya 20 juta. Bunda Rahmawati gini, baik Pak, apa yang saya kerjakan? Bunda Rahmawati cukup masuk jam 7, pulang jam 5. Betul Pak, yang saya kerjain apa?
cukup duduk saja di situ. Kalau pas waktunya makan ya makan, waktunya pulang ya pulang. Berapa lama? Sudah, pokoknya kerjanya itu aja. Coba cek. Lama-lama Pak, berfungsi nggak otaknya? Enggak. Lama-lama, pas sebulan, 2 bulan, orang yang biasanya kerja keras, mikir, berpikir, walaupun gaji mau 10 kali lipat, baru 1 bulan, on dia. Oh. Iya. Karena otaknya nggak diberfungsiin. Katanya nggak difungsikan. Iya, lama-lama. Dan ini saya, mohon maaf ya, ini saya real terjadi. Waktu saya ke Malaysia, waktu itu kan saya ada namanya, waktu saya kerja di Ayam Bakar Mas Mono, saya handle ada namanya master franchise. Master franchise itu ya namanya saja Mas Mono Ayam Bakar Mas namanya saja itu 1 miliar loh dibeli. Baru namanya saja, belum operasional segala macamnya. Atas izin Allah waktu itu saya ke Malaysia handle bolak-balik ke sana, tapi nggak bisa jadi penduduk tetap sana. Maksudnya apa? Cuman jadi visanya visa pelancong, cuman hanya dua minggu. Itu harus balik dulu ke Indonesia, baru nanti balik lagi ke Malaysia. Itu saya hampir paspor saya itu capnya tuh Indonesia, Malaysia, Indonesia apa Malaysia banyak semua Malaysia itu. Apa yang saya lakukan di sana? Mohon maaf ya, tipikal orang sana itu kan malas-malas. Bayangin saja di Indonesia saya kerja itu kadang jam 5 lah sudah berangkat, pulang-pulang kadang malam mikir keras segala macamnya. Pas ke Malaysia ada sana, ya ampun ya kan itu anaknya Menteri Kelautan, yaitu namanya Datuk Jauhari. Saya masih ingat banget. Dia ngambil master franchise kurang lebih hampir 2 miliar. Dia yang bakar Mas Mono buka di sana. Oke lah, akhirnya apa? Saya rekrut karyawan TKI, bahkan sampai bikin SOP dari Indonesia ke Inggris, bahkan dubbing video trainingnya dari Indonesia ke Inggris, bahkan sampai kerjasamanya dari Indonesia ke Inggris semuanya. Presentasi di sana. Apa yang terjadi di sana? Pas nyampe di sana, ternyata anaknya itu, mohon maaf, jadi cuman hanya namanya anak anak mama ya, anak papa ya, punya duit banyak. Bingung. Pas nyampe ke sana, baru kerja 1 jam, baru 2 jam. Dia berdua 2 jam. Langsung, pas full, nak pusing-pusing lagi, itu keretanya, itu supirnya, silakan jalan-jalan. Ya ampun, baru kerja 2 jam, disuruh jalan-jalan. Kerjanya 2 jam, jalan-jalan 9 jam. Itu hari-hari begitu. Dan itu nggak main-main. Itu pakai mobil-mobil kementerian. Yang itu ada tandanya. Jadi mau di mananya bebas. Mau kemana aja silakan bebas. Saya pikir saya nih asik nih jalan-jalan. Sehari 2 hari happy. Lama-lama pas sudah seminggu, 2 minggu dan itu porsi makannya di sana itu satu porsi di Malaysia itu ibaratnya 3 porsi di Indonesia. Dan itu real banget. Saya kaget nasi goreng itu pakai kuali yang model kecil itu gede. Saya bilang Allahu Akbar. Waktu 3 hari sampai 1 minggu di sana saya nggak pernah habis makan nasi goreng itu. Pas sudah sampai seminggu 2 minggu bahkan sampai sebulan bolak-balik baru habis. Apa yang saya lakukan itu ngefeknya berat banget. Pas sampai Indonesia hampir kerja 2 minggu 3 minggu. Pas sampai Indonesia itu kayak orang on, nggak bisa bengong aja, dikit-dikit tidur, ngapa-ngapain, otaknya nggak berfungsi. Lama-lama, wah bisa bego di saya ini. Nah, ini berpengaruh banget. Makanya bersyukur benar-benar yang banyak pikiran, yang mau berpikir, mau belajar, itu keren. Otaknya itu sudah berfungsi. Ya, ini yang harus kita lakukan. Berarti apa? Salah satunya, kalau otaknya yang mau smart adalah apa? Ibadah. Yang kedua, yaitu apa? Sejak dini itu banyak masalah. Ya, yang ketiga, peduli dan sabar. Oh, banyak sekali di Al-Quran itu menjelaskan. Ya, Sadar. ya. Peduli dan sadar apa sabar, Coach? Oh, peduli dan sebentar. Sadar, sadar. Ini sadar. Bukan sabar. Ya, Kalau sabar sudah. ya. Maksudnya apa? Otak selalu difungsikan. Sadar dia sadar otak, tapi difungsi terus. Jadi bekerja terus. Ya, makanya dijelaskan banyak sekali bahwasanya begini ya.
Jangankan dia kasih gratis pun saya bantu karena saya minta bayaran cuma kepada Allah. Ini sebenarnya ada dalam ayatnya. Jadi orang yang peduli dan sadar ketika dia bekerja itu bukan hanya fokus karena ada kepentingan sesuatu, enggak. Banyak orang yang peduli tapi dia nggak sadar. Banyak orang yang sadar, kadang orang peduli. Makanya dua ini tuh harus saling menyinkronkan, ya kan? Peduli dan sadar, ya kan? Ini makanya di Al-Quran kan banyak ketika kita berbuat sesuatu tidak usah minta ucapan terima kasih dan gak usah minta adi ini enggak, tetap hanya kepada Allah saja. Ini orang kayak begini, otaknya berfungsi dan ini dibuktikan salah satu guru saya yang tuh Bagus Wahyudi yang buat buku ini itu sudah hampir mau 20 tahun bikin sekolah itu dan sekolah itu gratis. Apa bayarannya? Cuman sholat 5 waktu dan nazarnya apa? Itu saja. Masya Allah muridnya itu dari seluruh Indonesia. Dan dari mulai yang muda sampai yang umur 80 tahun masih ada yang mau belajar. Ada yang datang sampai naik 3 kali naik angkot. Salah satu teman saya juga. Kenapa? Dia belajarnya itu tidak ada namanya bayaran sama sekali. Masya Allah, dari situlah dia ada namanya kecerdasan di mana tuh setiap hari. Dan kalau mau tahu, hampir semua murid-muridnya itu sudah banyak sukses semuanya. Dan satu yang pernah teringat juga, ada salah satu muridnya, dia sudah sukses. Datanglah dia ke rumahnya. Datang ke rumahnya silaturahim. Ngepelin amplop dia. Apa katanya? Ini apa ini? Ya kan seneng-senengnya kan? Langsung pegang katanya. Kamu kalau sudah sukses jauh-jauh dari saya. Tapi kalau kamu masih ini dekat-dekat saya. Bayangin, nggak mau. Masya Allah. Sampai sekarang. Cek nanti di Instagramnya, ya kan? Itu salah satu sekolah ada namanya D1, ya kan? Itu dari semua dan itu terseleksi. Yang diterima cuma 150 orang, yang daftar sampai ratusan orang, sampai kadang banyak. Itu terseleksi banget, nggak sembarangan. Jadi kalau orang pintar saja belum tentu dia masuk, ya. Sampai segitunya. Kenapa? Ini yang terjadi. Bagi dia itu sudah menjadi apa? Ketika dia mengajar itu, ya ini adalah sudah menjadi magnetnya dia. Masya Allah. Sampai sekarang. Cek saja namanya Motivator School ya kan yang sampai sekarang ini itu Masya Allah itu terngiang-ngiang. Itu dulunya waktu saya masuk itu ini apaan sih, pelajaran apa sih, kok cuman hanya ketawa cuman hanya begini aja, ngobrol saja, pelajarannya ngajak ngobrol saja. Dia motivator nasional bahkan internasional, ya kan. Nanti ada beberapa bukunya itu yang sudah mahir juga tentang bagaimana mengenal manusia, tentang public speaking segala macamnya itu Masya Allah. Dan beliau itu orangnya pedulian dan peka dan apa aja itu bisa dikerjakan. Makanya harus jadi orang yang multi talent. Masya Allah. Itu secara smart itu keren. Kalau ngobrol sama dia itu nggak ada namanya putus-putusnya. Semuanya bisa masuk semuanya. Dan itu Masya Allah. Ternyata apa? Peduli dan sadar. Banyak orang yang peduli tapi dia nggak sadar. Banyak orang yang sadar tapi dia peduli. Dua ini yang tidak bisa dilupakan. Ya, makanya kami mencoba untuk saya pribadi ya mencoba untuk bisa mengikutinya, tapi nggak bisa, belum bisa 100%, pelan-pelan ya kan, pahami lagi. Oh ternyata ini fungsinya dan itu real terjadi. Nggak bisa. Ya kan, ada orang sampai ngumpet-ngumpet mau ngasih segala macamnya, kalau ketahuan ini karena apa dia nggak mau. Masya Allah ya, itu kuncinya ya, peduli dan sadar. Terus apa lagi? Syukur dan bahagia ya. Kelimanya, dalam kondisi apa otak itu bisa smart? Aktif memecahkan masalah. Ini nih. Jadi bunda-bunda kalau misalnya aduh aku ini malas mikir, berarti otaknya lagi nggak smart itu, ya kan. Aktif memecahkan permasalahan. Jadi kalau ada masalah itu, ini asik banget ini.
Ya, asik Dihadapi banget. ya, God. Gimana? Masalah tuh dihadapi. Betul. Dia aktif memecahkan, bukan cuma hanya mengetahui, tapi bagaimana memecahkan permasalahannya. Ya kan? Itu Masya Allah, guru saya itu kalau misalnya ngisi motivasi, ngisi di seminar-seminar, itu apa? Dia yang harus ngecek sound systemnya sendiri, mau dimanapun. Karena apa? Dia hafal banget. Secara ini musik bisa, ini bisa, semuanya Masya Allah ya kan. Itu dia sendiri. Kenapa? Dia peduli dan sadar dan dia selalu memecahkan permasalahan. Ini kuncinya. Ya kan? Terus apa lagi? Senang, tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti untuk belajar. Ini nih. Kalau di Al-Quran ada banyak sekali, karena orang berilmu itu derajatnya itu lebih tinggi dari orang yang biasa saja. Dia tuh nggak pernah puas sama hasilnya. Orangnya tuh selalu pengen belajar, haus. Masya Allah ya. Di sini ada Bunda Dia juga sama dari Surabaya. Masya Allah nyampaikan, Coach, malam ini saya ada 4 Zoom, Coach. Mohon arahannya. Ya kan, Zoom ini ada, Zoom ini ada, Zoom ini ada. Bayangin, satu waktu ada 4 Zoom. Dia sudah ada laptop 2, handphone sudah ada, ini segala macamnya. Nah, nanti udah dia ini yang akan ngasih testimoni. Kalau orang mau belajar itu kayak gimana? Assalamualaikum Bunda Dia. Oh kan, dia lagi, oh lagi ada Warahmatullahi lagi yang ini lagi. wabarakatuh. Ya, Bunda Dia. Sekarang saya tanya. Malam ini ada berapa Zoom yang diikuti? Ada 4, tapi yang satu nggak bisa ikut tiga ini sekarang. Masya Allah. Bayangin. Kamera semua ini. Jadi kalau besok biar dikasih rekaman gitu kan. Yang satu tuh sama Kang Dewa, saya lagi Zoom sama Kang Dewa, Eka Saputra satunya. Oh, bayangin. Berbayar ya itu saya. Coba. Kenapa Bunda Dia itu suka dengan belajar? Apa yang membuat motivasi Bunda Dia itu untuk belajar? Karena kita selalu di refresh terus gitu loh. Dari semuanya itu ada hal-hal yang baru dari masing-masing. Jadi bisa kita praktekkan meski kita sebagai ASN, tapi ya kita bisa gitu tidak mengenal tanggal muda dan tanggal tua, semua tanggal muda terus gitu ya. Juga memperbesar produksinya ya. Jika saya masuk skala perusahaan tadi yang tanya kapasitas produksi kamu berapa? Iya, bagaimana jualan sejuta piece? Terima kasih Bunda Dia ya, Masya Allah. Bayangin, ini 4 kali Zoom loh dalam satu waktu. Kalau orang otaknya misalnya nggak mau smart, ngapain satu aja pusing. Coba bayangin, kita ini ada ini, ada ini. Kita satu aja kadang, aduh kok kayaknya lama banget. Ini bayangkan, ini otak yang smart. Artinya apa? Nggak kenal waktu, nggak kenal umur, nggak kenal apapun. Pokoknya setiap hari tanggal muda. Oh bayangin. Kita kalau sudah repot, makanya bersyukur banget kalau misalnya kita ini ada kegiatan ini keren, berarti otaknya itu yang Allah kasih sama kita ini, sama manusia itu dipakai. Itulah ciri-ciri orang yang bersyukur. Jadi apa? Banyak berpikir. Masya Allah ya. Oke, berikutnya lagi. Ya, saya akan jelaskan lagi, nanti kita boleh sharing. Terus apa lagi? Senang berbicara, terutama mengajar. Oh, ini juga salah satunya membuat otak kita tuh smart. Ya, Bunda Rahmawati kemarin tanggal 17, oh coach nggak bisa coach, saya ada MC dari pagi sampai sore, sampai malam. Berarti itu kalau orang disuruh begitu, pasti ada multi talent, ada kelebihan yang dimana orang itu trust sama kita. Jadi apa? Nilainya berbeda. Makanya orang yang berilmu itu, orang yang dia punya kapasitas, capability, ya keilmuan, maka derajat itu akan tinggi. Maksudnya apa? Paling tidak kita tuh bisa mengetahui apa yang kita belum tahu. Coba bayangin. Kita kalau nggak belajar nih kan repot nih. Masya Allah ya. Terus apa lagi? Ya, kita cek lagi.
Yang terakhir apa? Menjadi pendengar yang baik. Sudah dengerin dulu. Dengerin. Makanya apa? Kenapa telinga kita itu ciptakan dua, mulut satu? Jangan banyak ngomong, banyaklah mendengar. Coach, tapi kalau pembicara gimana? Ya kalau pembicara yang harus ngomong. Kalau nggak ngomong gimana mau orang tahu, ya kan? Namanya pembicara, bukan pendiam. Nah, nanti ada ciri-cirinya. Yang membuat otak kita rusak itu karena apa? Yang membuat otak kita tidak berfungsi itu karena apa? Sebenarnya ini ada 15. Nanti akan saya share di grup. Ya kan, 15-nya itu apa saja yang membuat otak kita. Ini saya 8 saja. Menyikat waktu ya. Sekarang saya share lagi. Oke. Rusaknya kerja otak itu apa saja? Pertama, tidak ibadah. Yang kedua, pelit dan tidak sabaran. Nih, yang membuat rusaknya kerja otak. Al-Qur'annya banyak sekali. Saya nggak menjabarkan ya. Nanti kapan-kapan kita jabarkan. Yang ketiga, iri, cemburu, gengsinya terlalu tinggi. Banyak makan gengsi, makan itu gengsi itu, ya kan? Terus apa lagi? Empatnya, sombong dan mudah meremehkan orang lain. Merasa sok tahu. Ini otaknya yang tidak berfungsi. Bahkan yang rusaknya kerja otak ini. Yang kelimanya, malas berbicara dan tertutup. Oh, malas berbicara dan tertutup. Kok kenapa kamu diam saja? Aku nih, Pak. Dari dulu nih, Mang, orangnya pendiam, Pak. Aku kalau ngomong tuh ya seadanya saja kalau ngomong. Kalau enggak ya saya nggak ngomong, Pak. Bapak juga tadi nanya, kalau nggak Bapak nggak nanya saya diam saja. Nah, repot ini. Pembohong, suka bergosip dan memfitnah. 7, bau badan berpengaruh juga. Nih, nih, berarti kalau orang yang badannya itu bau, ini sebenarnya ada keterangan detailnya ya. Kenapa kok bahasanya itu adalah bau badan di sini ya? Ini saya detailkan. Nih, saya bacain ya. Yang terakhir adalah lamban, sering menunda dan pemalu. Ini saya bacakan. Kenapa kok bau badan dan termasuk salah satu otak yang kita ini rusaknya otak. Ini saya bacakan ya. Perhatikan, dijelaskan kalau dalam hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ahmad dijelaskan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan. Insya Allah ya. Terus apa lagi? Bau badan hanya salah satu akibat dari seorang yang tidak sadar dengan keadaan dirinya. Berarti kalau orang yang bau badan itu memang otaknya itu memang sudah giring. Apa tuh? Gila ringan. Coba bayangin ketemu sama orang, ya kan? Oke lah dia sudah mandi. Tapi kan mohon maaf, kalau emang sudah tahu ketiaknya itu dikit-dikit basah, baunya kemana-mana, itulah sudah lama, ya kita harus mengkondisikan. Mau disemprot wangian apapun, kalau ketiaknya itu orang sering basah begitu, itu ngaruh. Kalau bisa jangan pakai wangian di ketiak itu. Pakainya apa? Pakai tawas biar kita kering ketiaknya itu jadi kemana-mana emang tidak wangi tapi akan mengurangi meminimalisir itu juga berpengaruh banget tapi saya mohon maaf ya ada kadang Masya Allah kan sholat Jumat ya kan kan tempatnya AC samping saya itu kan itu baru baru sholat sunnah sujud deng Allahu Akbar ya kan bayangin ini nih kalau ini kan jadi aduh mau gimana lagi ya kan saya kadang kalau ngajar-ngajar itu ada yang sampai tiap bahasa segala macamnya udah saya singkirin dulu coba kamu pakai ini kan kalau kalau saya kan ada yang kosmetik namanya deodoran spray ya kan itu sekali semprot 2 kali semprot sehari itu bisa itu mengurangi kan itu berpengaruh juga sampai sekarang saya pakai juga dan ini penting banget ya jadi Masya Allah ya kan masalah ketiak aja itu berpengaruh sama otak kita karena bau badan itu lebih banyak Pak dari ketiak
Makanya kalau misalnya pertemuan segala macamnya, coba kalau misalnya emang itu yo tahu diri, bawa parfum, ya kan dikit-dikit semprot nggak apa-apa. Kalau misalnya pakai itu, ini ngaruh. Terus apa lagi? Bukan karena masalah hormon yang memang salah satunya penyebab bau badan dan bau-bau lainnya, tapi yang kita soroti adalah kepekaan dan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Oh. Saya kalau waktu ngisi di apa waktu kuliah di Motivator School, apa guru saya itu yang dicek itu apa coba bayangin. Coba benar-benar kepikiran nggak yang dicek? Ketika kan namanya Motivator School, yang dicek itu apa murid-muridnya? Bukan Aroma, otaknya, bukan bajunya. Yang dicek apa? Badan. Bukan. aroma, Coba apa yang dicek? aroma good, No, apa coba dicek? aroma badan. Kita ngajar, saya guru, murid, ya kan? Yang dicek itu apa? Guru ke muridnya. Itu saya nggak pernah kepikiran sama sekali. Yang dicek tahu nggak? Yang dicek adalah dia itu bawa apa? Sepeda motor atau mobil. Terus dicek motornya itu kotor nggak? Itu sampai segitunya. Ya kan? Motornya kalau kotor berarti cek kau ini emang nggak peduli nggak peka. Ya kan? Ini sampai begitu bayangin. Makanya pernah saya public speaking nggak lulus gara-gara apa? Sepatu saya itu nggak disemir. Itu doang, ampun. Gara-gara itu. Jadi atas oke tim-tim semuanya sepatunya tuh lupa kurang dikit aja. Ah nggak masuk nih. Ya ampun sakitnya kemana-mana. Dicek. Terus kalau berbicara public, Ya, Rob, sampai segitunya. bayangin dicek tuh motornya Bunda. Makanya apa? Kalau motivator motornya kotor, cek ini kada. Ya ampun sampai segitunya. Jadi kalau misalnya dia kuliah, bukan cuman bau badannya, bukan bajunya, tapi sampai yang di bawah itu harus bersih semua. Terus Ya, kalau naik bis kendaraan umum gimana, Cok? ya itu kan salah satunya, ya kan. Nanti bisa dicek yang lainnya juga. Di awal-awal makanya banyak dari waktu itu murid kelas saya itu ada 180. Itu baru berapa bulan menyusur tinggal cuma hanya 87 orang yang kuat untuk belajar, bayangin. Makanya mohon maaf ya, kalau belajar begini nih, coba saking bukan perfeksionisnya ya, karena dia menghargai bagaimana apa. Kalau dia kondisinya belajar harus on cam, maka yang terjadi apa? Bukan cuma on cam saja, yang nggak centering itu sudah dilurusin dulu. Kamu niat belajar nggak? Kalau niat belajar, matiin, kamu nggak usah belajar. Itu hampir setengah jam itu namanya apa? Ngefilter dulu. Itu kurang centering itu. Kurang ke sini lagi. Itu tolong sini. Masya Allah. Kita nak belajar kayak dia sidang, bayangin. Ya kan? Kita ini kadang, ya lah, wae apa, mau off cam, mau on cam, mau miring, terserah aku. Ya kan? Karepku. Gue nggak bisa itu. Detail banget. Ya makanya kalau misalnya, Insya Allah ya, kapan-kapan mudah-mudahan bisa undang beliau ya, untuk bisa hadir ya. Baik, itu sampai segitunya. Jadi ini kenapa salah satu ya bau badan ini salah satunya rusaknya otak. Kenapa? Nggak peka dan nggak sadar, ya kan? Insya Allah. Terus apa lagi? Lamban, sering menunda dan pemalu. Aduh, yang kayak begini apa bahasanya? Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Daud 2511 dijelaskan apa? Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat pengecut. Waduh, ya sifat lamban, ya kan? Ini juga berpengaruh banget. Ya, ini poin-poinnya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ada beberapa ya. Contohnya nih ya. Ini sebenarnya boleh ditulis karena ini banyak. Ada 15 sebenarnya ya. Tadi kan nomor 8. Nomor 9-nya boleh dicatat nggak apa-apa ya. Apa ciri-ciri yang otaknya tuh kinerja otak rusak? Satu, cemberut. Ini. Kalau mukanya dicemberut,
itu nggak berpengaruh. Lu mau kaya segala macamnya, kalau cemberut tetap aja lu miskin. Makanya kalau di sekolah motivator, kalau ada yang ketika belajar mukanya layu, lesu, disuruh apa? Kamu pulang sana. Itu suruh pulang beneran. Nggak boleh ikut. Pulang. Jauh-jauh pulang. Ngapain kamu di sini bawa masalah? Ya ampun. Segitunya. Ya kan? Cemberut apa? Cemberut. Pokoknya nggak ini nggak bisa. Terus apa lagi? Dibuat namanya KWS. Kawasan Wajib Senyum. AWS. Dan harus belajar menghormati. Contohnya, ya kan? Bunda Bia itu masuklah di pelajar mahasiswa baru di situ. Ada mahasiswa lama, umurnya baru 25 tahun. Bunda Bia itu ketika masuk di situ sama kakaknya tuh, sama itu apa yang sudah senior, manggilnya apa? Kak, bayangin. Nggak bisa, hei dek sini, nggak bisa. Manggilnya Kak. Segitunya. Apalagi kalau pas lagi ospek, ya kan, mau yang tua, yang muda, itu ospeknya, Masya Allah tuh dahsyat banget. Bener-bener dibuat namanya zero, ya. Itu yang penting banget. Terus apa lagi? Cemberut dan mudah mengeluh. Ini yang akan merusak kinerja otak. Ada nggak dasar-dasar ayatnya? Masya Allah banyak sekali. Ya, kalau kita cek di sini dalam suratnya surat Al-Ma'arij ayatnya 19 dan 22 dijelaskan sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi orang-orang yang mudah mengeluh, ya kan, waduh susah ini, Masya Allah ya. Terus apa lagi? Nih yang menyebabkan kinerja otak, pemarah dan dendam. Di Al-Quran boleh nggak kita marah-marah? Nggak boleh. Di Al-Quran boleh nggak kita dendam? Nggak boleh. Ternyata yang akan merusak kinerja otak. Dan itu dahsyat banget gitu. Terus apa lagi? 11-nya, mudah bersumpah dan ingkar janji. Jadi nggak mau ditepati. Ya, di ayatnya banyak, hadisnya ada juga. Hadis riwayat Muslim juga ada. 12-nya boleh dicatat, pemalas dan tidak punya mimpi, tidak punya impian. Itu kinerja otaknya itu berbeda. Makanya kenapa setan itu menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kenapa di depan setan menggodanya apa? Siapapun orang yang punya impian besar untuk kemaslahatan umat, untuk akhirat, maka setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggodanya dari visi misinya itu. Makanya 11 tadi apa kan? ya 11 tadi apa? 11-nya itu adalah mudah bersumpah dan ingkar janji. 12-nya adalah pemalas dan tidak punya mimpi, tidak punya impian. Jadi kalau misalnya bahasanya, ya saya mah buat makan juga alhamdulillah bersyukur. Itu tuh sebenarnya orang-orang malas itu. Itu otaknya itu lagi tidak berfungsi sebenarnya. Yang penting saya bisa makan juga bersyukur, alhamdulillah. Ya ampun, ya kayak begini tuh mohon maaf ya. Ini akan jadi sampah masyarakat nantinya. Terus apa lagi? Nih, aduh repot nih ya. Ini saya baca nggak ya? Apa di otak yang berfungsi? Hobinya tidur dan makan. 13 tuh, Bos. Ya, 13-nya. Hobinya tidur dan makan. Makanya menjadi apa? Nih, ya. Para peneliti mengatakan kebiasaan makan banyak akan membuat otak meminta terus-menerus untuk makan. Karena sudah dibiasakan. Berarti HC-nya, MSO-nya, otaknya makan terus. Apalagi begini, saya ini kalau makan tidak nambah, ini tidak kenyang. Selesai. Pasti kalau makan nambah. Nambah. Berarti yang mainkan bukan nafsunya, tapi disetel otak kita ini. Setel supaya nambah. Ya.
Betul. Contoh lagi, saya ini kalau lapar tidak bisa tidur. Makanya ketika mau tidur makan dulu. Ya ampun. Ini narotanya nih. Itu Ada nggak bisa yang begitu? Mau tidur makan dulu biar tidurnya nyenyak. Ini bahaya ini. Ini yang membuat otak kita di kadang ini. Terus apa lagi di sini? Hal ini menyebabkan kegemukan atau obesitas. Hal ini jualah yang akhirnya memicu dimensi sindrom yang berkaitan dengan penurunan kemampuan fungsi otak. Seperti berkurangnya daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir, memahami sesuatu, melakukan pertimbangan, dan memahami bahasa, serta menurunnya kecerdasan mental. Aduh. Jadi kalau orang banyak makan, dikit-dikit makan, mentalnya terganggu. Masya Allah, ternyata ini dikisahkan, dicontohkan sama Rasulullah. Ya kan? Banyak makan boleh nggak? Ya kan? Boleh, tapi ada kapasitasnya. Ini hobinya tidur dan makan. Bahasanya tuh mager, malas gerak. Nah, ini. Terus apa lagi 14-nya? Tidak punya etika dan kesopanan. Makanya gini, yang hobinya tidur dan makan dijelaskan ya. Oleh sebab itu, orang yang hobinya tidur biasanya hobinya makan juga. Ampun ya. Nomor 15, tidak memiliki aktivitas positif. Ini sel otak ini akan berpengaruh banget. Makanya bersyukur Bunda yang ada kegiatan sedekah, ada kegiatan misalnya kegiatan di komplek, ada kegiatan kumpul, gotong royong segala macamnya ikut, ya kan. 16-nya apa? Banyak musuh dan sedikit kawan. Nah, ini otaknya nih. Yang 17-nya, aduh ya, kayak mungkin sering nggak ada ya. Apa 17-nya? Otak yang kadang nggak berfungsi, lamban menikah. Makanya ada istilah begini, 24 dan 26. Apa tuh 24 dan 26? 24 itu adalah batas maksimal perempuan. Maka umur 24 itu wajib untuk menikah. 26 itu batas batas laki-laki untuk menikah. Kalau lewat dari itu nanti akan ada tertimbun misalnya 24. Sekarang perempuan umurnya sudah 30, berarti ada 6 tahun kelebihan. Maka 6 tahun itu yang harus dipertanggungjawabkan. Ya ampun. Dan ternyata di Al-Quran itu ada surat 24 ayat 26 yang jelaskan, tahu nggak ya? Laki-laki laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki. mendapatkan laki-laki yang baik. Nah, berarti umur-umur begitu wanti-wanti harus segera. Kalau ada sampai umur 40, 45 belum, berarti ada fungsi otak yang tidak berfungsi. Ini ya, teman ya. Dan ini Masya Allah banyak sekali yang belum kita bahas. Nanti saya akan rekap dan Insya Allah mudah-mudahan saya akan share ke grup khususnya ini agar bisa kita pelajari lagi. Nanti untuk ayat-ayatnya akan saya menyusul ya kan pelan-pelan. Kalau yang mau bertanya boleh tentang ayat-ayatnya nanti akan kita bagikan di grup. Ya, itu cara kinerja otak. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa paham. Ternyata dasarnya tuh dalam lagi. Makanya kalau kita nih cuma hanya baca Al-Quran, kita cuma hanya memahami, dan kita nggak, mohon maaf ya, kita nggak belajar ilmu-ilmu lain tentang kehidupan segala macamnya, maka ya kita akan kurang. Dalam artian kita harus punya banyak referensi-referensi buku.
Tidak Ya, luas. nggak luas. Nanti monoton begitu-begitu saja. Memang, tapi pembicaraannya monoton. Khawatir adalah apa? Karena setiap orang itu berbeda. Kita harus mengetahui, beradaptasi dengan mereka juga apa yang harus kita lakukan. Ya, oke, baik. Silakan kita buka sesi pertanyaan. Nanti insya Allah kita akan jawab juga di sini. Terima kasih. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Monggo. Saya recordnya saya close dulu ya, biar efektif.